Shalom Getly Family yang dikasihi Tuhan. Kembali lagi di hari ini kita akan menikmati teh hangat, teduhkan hati dan hadirkan semangat. Firman Tuhan yang akan memberikan semangat bagi setiap kita di hari ini terambil dari kitab Mazmur pasal 15. Demikianlah bunyi kebenaran firman Tuhan. Mazmur Daud. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Yaitu dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil, dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan cela kepada tetangganya, yang memandang hina orang yang tersingkir, tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi, yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba, dan tidak menerima suap melawan orang yang tak bersalah. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Getly Family yang dikasihi Tuhan, Mazmur 15 ini harus selalu diingat oleh setiap kita orang-orang percaya. Bahkan harus dihafalkan. Sebab Mazmur ini berisi tentang pertanyaan dan jawaban yang senantiasa harus ditanyakan dan dijawab oleh orang Kristen atau orang percaya sepanjang kehidupannya sebagai alat untuk mengevaluasi kerohanian kita, kehidupan kekristenan kita di hadapan Tuhan. Pertanyaan yang ada dalam Mazmur ini sebetulnya tidak perlu diajukan. Sebab siapa yang boleh menumpang dalam kemah Allah dan diam di gunungnya yang kudus? Siapa yang dapat mempunyai kualitas kehidupan sesuai dengan standar yang dipaparkan oleh pemazmur? Jawabannya adalah tidak seorang pun kecuali Yesus Kristus dan mereka yang sudah dibenarkan di dalam Dia, yaitu sebagai orang-orang Kristen atau Kristus kecil. Jika demikian, apakah sekarang kekristenan bebas untuk menjalani hidup sesuai dengan keinginannya sendiri? Tentu jawabannya tidak. Karena kekristenan harus senantiasa berusaha untuk mempunyai gaya hidup seperti yang dipaparkan oleh pemazmur di ayat yang kedua sampai ayat yang kelima. Sebab bagaimana mungkin di satu sisi kita bersaksi dan yakin bahwa kita mempunyai persekutuan yang indah dan dekat dengan Allah, sedangkan di sisi lain kita melakukan hal-hal yang dibenci olehnya. Karena itu, kualitas kehidupan yang dipaparkan oleh pemazmur harus menjadi bahan evaluasi dan standar bagi kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, sebagai murid-murid Kristus, sebagai Kristus kecil. Yang pertama, kekristenan harus berusaha keras untuk mempunyai kualitas moral yang tidak bercela dalam kehidupan, baik itu di dalam keluarga, sosial, pernikahan, maupun di dalam kehidupan pribadinya. Di tengah-tengah masyarakat di mana moralitas sudah dikalahkan dengan kepentingan dan keuntungan pribadi, tekad sebagai orang-orang percaya tidaklah mudah dan harus hidup sesuai dengan standar yang dimiliki oleh kebenaran firman Tuhan. Dan yang kedua, ia juga harus menegakkan keadilan dan tidak mengambil untung dari pihak yang lemah. Kita harus memberikan keadilan, bukan mencari keadilan. Seringkali prinsip keadilan ini berbenturan dengan prinsip ekonomi yang sudah terlanjur kita yakini, yaitu mencari keuntungan sebanyak-banyaknya dengan usaha sekecil-kecilnya. Namun bagaimanapun juga, kekristenan harus tetap menegakkan keadilan walaupun konsekuensinya sangat berat. Dan yang ketiga, kekristenan harus jujur dalam perkataan tanpa syarat dan menggunakan mulut bibirnya untuk membangun orang lain, bukan malah sebaliknya untuk menjatuhkan mereka,
tetapi kita mempergunakan perkataan kita untuk memperkatakan kejujuran dan kebenaran di dalam Kristus Yesus. Godly Family yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama merenungkan. Marilah kita senantiasa menanyakan kepada diri kita pertanyaan pemazmur ini dan mencoba menjawabnya dengan mengevaluasi kehidupan kerohanian kita di bawah terang uraian pemazmur. Bagaimanakah kualitas kehidupan kekristenan kita saat ini? Apakah kita sebagai orang-orang percaya, sebagai orang-orang Kristen sudah mempunyai standar hidup kerohanian yang ada di dalam kebenaran firman Tuhan? Bisa kita praktekkan di dalam kehidupan kita. Apakah kehidupan kita ini sebagai orang-orang percaya sudah meneladani Kristus yang sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi? Kristus telah mati untuk dosa-dosa kita dan menjadikan kita sebagai anak-anak-Nya, serta menjadikan kita hidup di dalam kasih dan kebenarannya. Oleh sebab itu, marilah kita hidup sebagai Kristus-Kristus kecil yang mempunyai kualitas hidup sesuai dengan Dia yang kita percayai. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, ajar kami untuk hidup di dalam terang kasih dan kebenaran-Mu, sehingga hidup kami boleh layak di hadapan-Mu dan kami dapat menyatakan Kristus di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.